Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ampun Sare, Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Islam adalah agama yang dibawa oleh semua para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ajaran Islam. Mereka semua memerintahkan kepada kaum mereka agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Tuhan yang satu, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mengingkari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar berseru, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, yakni segala sesembahan selain Allah. Quran surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepada wahai anak-anak Adam melalui para rasul agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Quran surat Yasin, ayat 60-61. Maka, agama seluruh para nabi hanyalah satu, yaitu Islam, yang memuat ajaran inti berupa akidah tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada sekutu sama sekali baginya. Akidah tauhid ini tercermin dalam sebuah ikrar keyakinan, berupa kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, segala bentuk keyakinan selain akidah tauhid yang termuat dalam ajaran Islam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ditolak sepenuhnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Sehingga ajaran para nabi adalah sama, terutama dalam bidang akidah atau keyakinan, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, termasuk beriman kepada hari akhir, hisab akhirat atau perhitungan amal, serta surga dan neraka. Ajaran akidah Islam ini tidak akan pernah berubah oleh perubahan waktu dan tempat, dan tidak akan pernah berganti oleh pergantian individu dan umat. Perbedaan di antara ajaran para nabi hanyalah terletak pada masalah syariat amaliyah atau tata cara serta hukum amal perbuatan lahiriah semata, bukan dalam urusan akidah. Dalam syariat amaliyah inilah terdapat perbedaan sesuai dengan tuntutan, situasi dan kondisi yang melingkupinya, serta sesuai dengan strata pemikiran dan kebatinan yang menyertainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, yakni yang berlaku secara khusus bagi mereka masing-masing. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Perbedaan syariat amaliyah itu berlangsung sejalan dengan bergantian masa kerasulan setiap para nabi. Hingga pada akhirnya datanglah seorang utusan penutup para nabi yang menjadi penyempurna akhir bagi seluruh syariat amaliyah para nabi-nabi terdahulu. Dialah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi penutup, sehingga ajarannya adalah ajaran yang paling sempurna, yang bersifat abadi serta berlaku sepanjang masa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, Al-Quran menyebutkan berkata Nabi Nuh alaihissalam yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim, yakni yang berserah diri serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Yunus ayat 72. Al-Quran juga menegaskan tentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus serta muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Imran ayat 67. Al-Quran menjelaskan tentang ajaran Nabi Yakub alaihissalam beserta putra-putranya, sekaligus tentang ajaran Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami adalah orang-orang yang muslim, yakni yang hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Al-Quran menjelaskan tentang ajaran Nabi Yusuf alaihissalam melalui permohonannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Kemudian tentang ajaran Nabi Musa alaihissalam sebagaimana tercermin dalam doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat An-Naml ayat 42. Begitu pula ajaran para nabi Bani Israel sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sungguh, kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, yakni Muslim, memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Demikian pula ajaran Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dikatakan oleh para pengikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna
amanna billahi wa syhad bi anna muslimun. Para Hawariyun, yakni para sahabat setia Nabi Isa, berkata, kamilah para penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 52. Sungguh, Islam adalah satu-satunya agama yang hak dan satu-satunya agama yang paling sempurna. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia melalui para utusannya. Islam bukanlah agama baru, namun Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh utusannya. Mulai utusan yang pertama, kemudian diteruskan secara estafet oleh utusan-utusan berikutnya sampai kepada utusan yang paling akhir, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Mathali wa mathalu anbiya'i min qablika mathal rajulin bana darun fa'akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinah. Fajalan nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna wa yaquluna laula mawdi'ul labinah. Fa anna labinatu wa ana khatimun nabiyyin. Perumpamaan diriku dan para nabi sebelumku adalah seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Ia menyempurnakannya dan memperindah,nya kecuali satu tempat bata saja yang belum terpasang. Lalu orang-orang memasuki rumah itu dan mereka sangat mengaguminya. Namun mereka berkata, seandainya saja tempat satu bata ini tidak kosong, pasti menjadi sempurna. Maka akulah pada itu dan aku adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Dalam sebuah pesan abadinya, Al-Quran telah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan cahaya-cahaya kebenaran Islam ke dalam hati kita dan melindungi akidah Islam kita sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.